Bahkan dikisahkan dalam suatu riwayat, pemuda itu saking menjaga pintu perzinahan, dia tidak pernah masuk ke pintu yang wanita suka masuk lewat pintu itu. Nah, ini apa artinya? Ilmu yang dikemas dengan akhlak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan saya cintai Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala, dan para ustadz yang lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan semuanya, para tokoh, para santri yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, saya bisa berkunjung kembali ke kota Kalsel, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Alhamdulillah ini yang keempat kalinya, walaupun untuk di Mahad Intan Ilmu adalah kesempatan yang pertama di hari ini. Dan tentunya sangat senang sekali di kesempatan malam hari ini kita di sini bisa duduk bersama ahlul ilmi dan duduk juga dengan para penuntut ilmu. Tidak ada kenikmatan yang melebihi orang diberikan taufik berada dalam majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah majelis yang paling agung, majelis yang paling mulia. Oleh sebab itu para ulama terdahulu memberikan komentar tentang majelis Imam Malik dan majelis Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Para jamaah mengatakan majelis Malik khairu minad dunya wa ma fiha. Majelis Imam Malik itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena beliau mengajarkan ilmu, mengajarkan haddasana, mengajarkan qala Allahu qala rasuluhu. Karena pada majelis Imam Malik yang disampaikan adalah Allah berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan Allah telah menjelaskan tentang keutamaannya, dan para ulama kita juga telah menjelaskan keutamaannya. Bahkan kita mendengar dalam khotib-khotib atau ucapan khotib, wa inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tatkala seorang mukmin duduk di majelis ilmu, maka yang didengar adalah kalam Allah, sebaik-baik kalam. Dan yang kita dapatkan adalah sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan malam hari ini saya diminta untuk membawakan judul Akhlakmu wahai penuntut ilmu.
Kita akan menjelaskan di sini adalah al-ilmu wal akhlak. Ilmu dan akhlak. Alaqatul ilmi wal akhlak. Hubungan ilmu dengan akhlak. Al-ilmu wal akhlak ruknani asasiyani lihayatil al-bashar wa khasatan lil mu'minin. Ilmu dan akhlak merupakan dua rukun sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi ilmu dengan akhlak adalah dua bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Bahkan dikatakan al-ilmu wal akhlak kal umlah. Para ulama mengatakan ilmu dengan akhlak adalah bagaikan mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan akhlak. Dari sisi mana? Nah, kita akan bahas nanti. Tapi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang populer kita sering mendengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu, dan Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dengan ilmu. Jadi ilmu ini salah satu sebab orang akan mulia kedudukannya di sisi Allah. Tapi di sisi lain, Nabi SAW menjelaskan mukmin yang paling sempurna adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi di sini kita paham bahwa Allah mengangkat derajat orang beriman dengan ilmu. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu dengan akhlak. Maka di sini memiliki alaqah qawiyah, hubungan yang sangat kuat, yaitu antara iman, ilmu dengan akhlak. Bagaimana hubungan akhlak dengan ilmu? Dan hubungan ilmu dengan akhlak. Saya berbicara sedikit untuk santri umpamanya. Ketika para santri pulang ke rumah, masyarakat yang ada di sekitar antum, catat para santri dengan tinta emas. Kalau kalian pulang ke rumah, itu tidak akan ditanya berapa juz hafal kalian. Dan tidak akan ditanya berapa nilai akidah kalian. Berapa nilai akidahnya. Tetapi orang-orang di sekitar kalian akan melihat akhlaknya saja. Ketika datang waktu sholat 5 waktu, didapatkan kalian ada di masjid, masyarakat udah bergembira. Tidak akan tanya berapa akidahnya. Nilai akidahnya berapa. Nilai fikihnya berapa? Ya. Ya. Nilai fikihnya berapa? Nggak akan ditanya. Nilai matematikanya berapa? Apalagi nggak akan ditanya. Cukup masyarakat di sekitar kalian melihat kalian berjamaah,
udah bergembira. Oh, ini sekolah di Intan Ilmu. Cukup ketika ketemu dengan orang sekitar, talaqatul wajhi, basyasatul wajhi, kaful adza, badlun nada. Orang di sekitar kalian itu cukup akan menilai kalian sebagai orang baik dan dianggap berhasil belajar ketika ketemu berwajah ceria. Masya Allah katanya, sekolahnya di Intan Ilmu, kalau ketemu dengan kita salam, cukup. Kemudian apa? Didapatkan bahasanya bahasa yang beda dengan orang biasa. Bahasanya, cara interaksi. Itu menunjukkan bahwa akhlak itu bukti dari sebuah kehidupan manusia. Tetapi kita juga perlu dibalik. Tidak mungkin orang akan sampai kepada akhlak mulia tanpa ilmu. Karena orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu, dia akan salah dalam bertindak. Ada kitab judulnya Qawaidun Nubuwah fil Akhlaq wal Ilmi. Jadi kaidah Nabi dalam mengajarkan ilmu dan akhlak. Pengarang kitab ini menyebutkan 50 hadis. Dan kalian insya Allah belajar Arba'un Nawawiyah. Lihat di situ ilmu dengan akhlak. Cukup kalian hafal 2 hadis. Ilmu apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radun. Ini menunjukkan bahwa orang bertindak mesti dengan ilmu. Hanya orang tidak boleh mengamalkan amalan tanpa ilmu. Ini hadis tentang ilmu. Hadis tentang akhlak apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu hadis tentang akhlak. Jadi ini hubungan ilmu dengan akhlak. Lalu bagaimana kita memahami akhlak dengan ilmu? Saya akan jabarkan sedikit dengan potongan-potongan. Al-akhlak yakunu fi bidayatil ilmi. Wal akhlak yakunu fi asna'i talabil ilmi. Wal akhlak yakunu ba'da talabul ilmi. Yani ba'dal husul minal ilmi. Akhlak dengan ilmu mesti ada dalam 3 tahapan. Maka barang siapa yang diberkahi akhlak dalam 3 tahapan ilmu, maka akan diberkati ilmu. Dan dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, al-akhlak fi bidayati tolab. Akhlak ketika kita mencarinya. Bagaimana? Contohnya apa? Bil ikhlas. Maka mencari ilmu, maka mesti dengan akhlak yang baik. Salah satunya dengan apa? Mencarinya dengan ikhlas. Bahwa kita mencari ilmu karena Allah. Mencari ilmu karena melaksanakan perintah Allah. Mencari ilmu dengan tujuan menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Mencari ilmu dengan tujuan menghilangkan kejahilan di sisi orang lain. Ini ikhlas. Maka barang siapa yang menuntut ilmu dengan ikhlas akan diberkati ilmu. Contoh lain.
Thalabul ilmi bittawadhu. Yang kedua, mencari ilmu dengan ketawaduan, dengan rendah hati di depan orang yang menyampaikan ilmu. Tidak mungkin orang yang udah takabur ke gurunya, gitu, udah sombong ke gurunya, itu akan diberkati ilmu. Maka malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadis tentang Islam, iman, ihsan, menggambarkan tawadhu. Ya. Itu bidayah. Yang ketiga contohnya apa? Thalabul ilmi bi'uluwil himmah wabil hirsi wabil ijtihad. Kan ini akhlak semuanya. Mencari ilmu dengan penuh semangat. Mencari ilmu dengan memiliki visioner, artinya tinggi cita-citanya. Memiliki semangat yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Kalau antum datang ke Intan Ilmu ke sini, ya hanya paksaan orang tua gitu. Kemudian tidak punya cita apa-apa, ya pasti di sininya juga hanya tidur gitu ya. Di sini juga pasti leha-leha. Tapi ketika antum bilang, minimalnya saya 3 tahun hafal Quran. Minimalnya saya hafal Arba'un Nawawiyah, hafal Umdatul Ahkam. Wah, semangat itu. Punya target setiap hari 1 muka, 1 lembar. Setiap hari 5 hadis umpamanya. Kenapa? Karena udah meletakkan tujuan, meletakkan cita-cita. Makanya kata Imam Syafi'i, la tunalul ilma illa bisitatin. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan 6 tangga. Salah satunya apa kata beliau? Al-hirsu wal bulghah. Punya kesemangatan dan kecukupan bekal gitu ya. Artinya ini salah satu contoh bahwa ilmu sejak awal dicari dengan akhlak. Yang kedua, asna'ut thalab. Ketika kita sedang mencari, duduk. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Al-ilmu sittu maratib. Ilmu itu ada 6 tingkatan dan semuanya akhlak misalnya. Yang pertama apa kata beliau? Husnul istima, husnul samti, hudurul qalbi. Jadi yang pertama kalau orang belajar, ketika belajar dengan tawadhu dan akhlak, apa? Keterkaitan pendengaran, keterkaitan penglihatan, dan hadirnya hati. Karena kalian itu akan mengakses ilmu. Maka dikatakan apa? Husnul insat. Husnul insat itu apa? Ittisalus sami, ittisalul basari, hudulul qalbi. Makanya ketika kita belajar itu harus terputus dengan semua keterikatan yang bukan dengan majelis. Maka ada salah seorang murid Imam Malik rahimahullahu taala. Ada satu kejadian dikisahkan bahwa di Madinah ada segerombol gajah.
Maka seluruh murid Imam Malik itu berbondong-bondong keluar dari majelis. Tersisa salah seorang di antara muridnya. Ditanya oleh Imam Malik, kenapa engkau itu tidak seperti yang lain, pergi keluar, lihat itu gajah. Kata muridnya ini, aku datang ke sini bukan untuk lihat gajah. Tapi aku datang ke sini adalah untuk mendengarkan hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta, itu aja. Ini yang namanya fokus gitu. Dan ini akhlak. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim apa? Husnus su'al. Di antara adab ketika mencari ilmu apa? Husnus su'al. Membuat pertanyaan yang tepat. Membuat pertanyaan yang baik. Karena pertanyaan itu bagi kita, bagi thalabul ilmi, tujuannya dua pokoknya. Yang pertama, li ajil ma'rifah, mujardul ma'rifah. Kita ingin tahu sesuatu yang tadinya kita tidak tahu. Yang kedua adalah ziyadatul itila. Kita bertanya itu untuk apa? Untuk menambah kedalaman dalam satu ilmu. Kita udah tahu tapi belum dalam. Kita bertanya lagi. Nah, ketika orang itu baik bertanya, maka akan diberikan berkah ilmu. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim apa? Husnul fahmi. Paham. Berikutnya apa? Al-muraja'ah. Muraja'ah. Dihafal kembali. Diulang kembali. Berikutnya apa? At-ta'lim. Mengajarkannya. Berikutnya apa? Mengamalkan. Mengamalkan, kemudian mengajarkan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu itu 6 tingkatan. Ini adab ketika kita belajar. Jadi ilmu itu senantiasa berkaitan dengan adab. Ilmu itu senantiasa berkaitan dengan akhlak mulia. Sampai para santri, para jamaah, adab dalam mencari ilmu itu sampai diajarkan adab berpakaiannya, adab duduknya. Jibril alaihissalam mengajari, disebutkan bainana nujulusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Syadidu sawadi sya'ri. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba muncul orang yang sangat putih bajunya, bersih. Sangat hitam rambutnya. Tidak ada bekas debu di pakaiannya, bersih gitu. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi wa wada'a yadayhi ala fahdaihi. Kemudian dia duduk seperti duduk iftirash ya. Itu yang paling tepatnya. Kemudian Jibril meletakkan tangannya di atas pahanya. Seraya dia berkata, "Ya Muhammad, ya, akhbirni anil Islam," dijawab. Ini adab sampai duduknya dengan akhlak. Dan ini adalah kaitan. Yang ketiga ini sangat penting. Bahkan ini mungkin poin yang paling penting. Yaitu apa? Al-akhlaq ba'da thalab. Yaitu akhlak setelah kita mencari. Akhlak setelah kita mencari, ini ada poin-poin penting yang saya ingin sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Yang pertama, dibuktikan dengan amal. Karena kita sepakat la faidata minal ilmi biduni amalin. Tidak ada faidah dalam ilmu tanpa amal.
Jadi bukti bahwa orang itu telah berilmu adalah amalnya. Dan amal adalah merupakan bagian akhlak yang terpenting dari ilmu. Yang kedua apa? Ta'limuhu, mengajarkan. Para ulama mengatakan al-amal samratuhu wa ta'limu sadaqatuhu au zakatuhu. Di mana para ulama mengatakan amalnya adalah merupakan buah hakikat dari ilmu dan mengajarkannya adalah merupakan zakat dari ilmu. Makanya orang yang punya ilmu dan berakhlak tidak akan berdakwah karena hanya diundang. Jadi kalau antum nanti jadi ustadz, kalau ngisi, kalau diundang orang, kemudian kalau ngisi harus sanjung-sanjung orang, itu menunjukkan tidak berakhlak. Karena orang yang berakhlak itu ya menyampaikan ilmu itu adalah merupakan tuntutan dari ilmu yang kita dapatkan. Zakat dari ilmu. Sama seperti orang punya harta wajib zakat, orang yang punya ilmu wajib mengajarkan ilmunya sebagai zakat dari ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini sangat penting nih nanti ya untuk para santri semua, para bapak nih perhatikan, para ustadz. Ilmu itu seperti hidangan. Ilmu itu kalau digambarkan adalah benda mati. Jadi si ilmu itu sebesar apapun, setinggi apapun orang itu punya gelar, sebanyak apapun orang itu punya ilmu, maka ilmu itu benda mati. Apa yang dimaksud dengan benda mati ya tidak bermanfaat sebenarnya gitu. Kecuali diamalkan dan disampaikan. Tapi ingat, ketika menyampaikannya itu harus pakai akhlak. Jadi akhlak ini wasilah untuk menyampaikan ilmu. Ya. Ilmu ini seperti barang makanan. Saya berikan contoh sekarang. Rendang Padang, artinya rendang yang dikenal dengan masakan Padang, itu makanan terkenal. Tapi coba hidangkan kepada orang di pispot. Pispot itu tempat kotoran itu yang ada di rumah sakit. Kira-kira orang akan memandang itu sebuah kebaikan? Enggak. Kenapa? Oh, menghidangkannya lain. Jadi para asatidah yang saya hormati dan para santri, ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ilmu ini dikatakan benda mati. Baik dan tidak baiknya, manfaat ataupun tidak manfaatnya ilmu itu tergantung kemampuan kita mengkomunikasikan ilmu itu kepada pihak orang lain. Metode mengkomunikasikan ilmu itulah yang dinamakan dengan akhlak mulia. Coba Pak, lihat di dalam ayat, itu berurang-urang ketika Allah mengutus Nabi Lut, ketika Allah mengutus Nabi Syuaib, ketika mengutus sejumlah nabi yang ada di sekitar Syam, Palestina, dan didustakan oleh sejumlah kaumnya. Apa ujungnya? Dikatakan inni rasulun aminun. Jadi gelar kerasulannya, gelar risalah yang dibawanya. Artinya rasul itu berarti membawa ilmu, Pak. Yaitu al-huda wa dinil haq. Ilmu yang bermanfaat dibawa oleh siapa? Oleh para rasul. Nah, ilmu yang dibawa oleh mereka itu
disertai dengan kata-kata aminun. Supaya apa? Supaya dipastikan bahwa ilmu yang dibawanya itu terpercaya. Aminun. Kalau sekarang ada ustadz ya tidak terpercaya ketika membawakan hujah, argumentasinya dari mana, sumbernya mana, kan itu. Berarti punya masalah kan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan tentang Nabi Musa dan gurunya Khidir, karena Khidir ini istilah para ulama, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan beliau adalah rajul saleh. Coba lihat dalam surah Al-Kahfi. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmat min indina wa alamnahu miladuna ilma. Coba dalam ayat ini Allah menyebutkan rahmah dulu, baru ilmu. Jadi di sini seorang guru pilihan. Allah membuat sejarah penuntut ilmu yaitu Nabi Musa, dan sejarah gurunya adalah Khidir. Dan para ulama menyusun kitab ya, Fawaid Tarbawiyah min Qissati Musa. Artinya pelajaran-pelajaran berkaitan dengan edukasi pendidikan dalam kisah Nabi Musa dengan Khidir. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa sosok Khidir alaihi salam yang diberkati ilmu oleh Allah Ta'ala plus nilai kasih sayang, nilai rahmat. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmu itu dibarengi dengan akhlak. Jadi sejumlah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Lut, dan sejumlah para nabi itu disebutkan ketika mereka berdakwah menyebutkan inni lakum rasulun amin. Jadi rasul itu artinya membawa risalah, membawa ilmu, membawa argumentasi, membawa hujjah. Tapi hujjah ini dibarengi dengan akhlak, amin, terpercaya. Jadi kalau antum sekarang berada di sebuah komunikasi masyarakat, membawa ilmu segudang apapun tidak akan berharga di tengah mereka ketika tidak memiliki akhlak. Kemudian kita lihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menganugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW risalah, ilmu. Tapi Allah menyertai baginya adalah akhlak yang mulia. Bahkan coba renungkan ketika Allah menugaskan Nabi berdakwah. Apa sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi kita? Fabima rahmatillah. Apa ayatnya? Fabima rahmatin minallah lintalahum. Fabima rahmatin minallah. Artinya di sini menunjukkan Allah menganugerahkan kepadanya risalah plus Allah menyertakan akhlak yang mulia yaitu rahmat. Makanya para bapak ingat ya, mendidik istri dengan rahmat. Ingat para bapak, para ibu, mendidik anak dengan rahmat. Para ustadz mendidik santri dengan rahmat.
Karena rahmat itu bagian terpenting dari sikap seorang dai murabbi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa si'taqula syai'in rahmatan wa ilma. Allah pun menggabungkan dua sifat, rahmah, ilmu. Ya, ini pentingnya ilmu dengan akhlak. Jadi artinya apa? Bahwa pemegang ilmu itu akan bermanfaat ilmunya dan akan berkah ilmunya dan akan sampai ilmunya kepada orang lain ketika pemegang ilmu ini punya akhlak. Bahkan Pak, kalau kita lihat dalam sejumlah ayat, semua skill manusia, skill itu kemampuan. Semua kehebatan manusia itu perlu dengan akhlak. Coba kisah Nabi Musa ketika dipekerjakan. Ya abati istajirhu fa inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Wahai bapakku, pekerjakanlah dia. Artinya Nabi Musa. Karena sebaik-baik orang yang layak untuk dipekerjakan orang yang punya dua katanya. Al-Qayyu, kalau hari ini itu hard skill ya. Orang yang punya kemampuan skill untuk melakukan sesuatu. Tapi tidak hanya kemampuan mengerjakan sesuatu. Orang ahli ekonomi, ahli akuntansi, panglima, apa? Punya skill. Tapi mesti satu lagi, soft skill, nilai kejujuran, akhlak, al-amin. Sekarang kan Bapak memilih, kita jadi direktur nih. Kita milih pekerja yang mana? Yang punya skill, bisa diperintah, belum tentu bisa menguntungkan perusahaan. Kalau dia punya akhlak yang buruk, korup, maka disebutkan amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam kisah yang lain dan tentang sejarah-sejarah. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah sejarah tentang Nabi Ibrahim, sejarah tentang Nabi Yakub, sejarah tentang Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ketiga orang ini punya dua hal. Apa? Ulil aidi, al-absar. Punya ilmu plus punya syaja'ah. Sekarang mohon maaf ya. Ada orang S3 guru akidah. Tapi sangat takut berdakwah. Tidak ingin dengan tantangan-tantangan berguna yang enggak. Jadi orang yang punya ilmu harus plus syaja'ah, keberanian. Orang punya segudang ilmu, pemalu, malu yang tercela maksudnya. Tidak punya syaja'ah, tidak akan berguna. Maka syaja'ah adalah bagian ilmu, bagian akhlak, bagian budi pekerti bagi seorang mukmin. Syaja'ah, rujulah. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih wa minhum man qadunah wa minhum man yantadir. Syaja'ah. Di sisi lain nih, karena yang saya maksud akhlak itu termasuk kuat fisik. Ketika Bani Israel mencari sosok pemimpin, diabadikan dalam surah Al-Baqarah, maka Allah memilih
namanya Tolut. Bukan orang yang memiliki historis dari sisi kekuasaan, tidak punya historis dari sisi jabatan, kekayaan. Apa yang Allah berikan kepada Tolut, maka Allah mengatakan innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Orang yang punya ilmu luas plus punya fisik yang sehat dan kuat. Sekarang ada ustadz banyak ilmunya, cuma setiap pergi berdakwah pulangnya sakit terus. Ya, ada ustadz di sini ngajar, disuruh sama Ustadz Ahmad tuh ke kandangan dakwah, pulangnya 3 hari tidak ngajar. Wah, repot itu. Bastotan fil ilmi wal jism. Wal jism. Jadi ini menunjukkan kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya ilmu dengan akhlak. Artinya ilmu dikemas dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dibangun dengan ilmu. Karena orang yang memiliki akhlak tidak punya ilmu berbahaya. Ya. Jadi kedua poin ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Saya akan mengakhiri contoh di sini karena ini kalimat yang sedikit tapi insya Allah memberikan bekas. Para santri yang saya hormati dan para jamaah, orang belajar sampai akhir. Tahapannya seperti apa? Yang pertama, orang yang duduk di majelis ilmu tapi tidak bisa mengakses ilmu. Jadi duduk, tapi kalau ditanya setelah taklim apa yang tadi disampaikan? Tidak ada yang bisa dicerna. Maka ini diistilahkan wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia seperti tidak adanya. Maka tidak dapat berkah dari majelis ilmunya. Yang kedua, ada orang yang mampu mendengar tapi tidak paham. Ya mendengar tapi tidak paham. Yang ketiga, ada orang yang mendengar plus salah memahami, tidak seperti apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan oleh pemateri. Seperti siapa ini? Seperti orang-orang Khawarij. Yang jidatnya borokan, yang tangannya kepalan, betisnya bengkak, lidahnya basah karena seringnya zikir, tapi dikatakan yamrukuna minadin kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busur. Dan berbahaya nih, kalau ada orang hafal Quran, tapi disesatkan dalam memahaminya. Ya. Kan itu kaum Khawarij yang tolikuna ila ayatin nuzilat alal kufar fayunazzilu alal mu'minin. Itu orang-orang Khawarij yang mengambil ayat-ayat yang Allah turunkan untuk orang kafir, mereka alamatkan kepada orang beriman, sehingga mereka mengkafirkan sesama mukmin. Bahkan tokoh orang Khawarij
membunuh Ali sambil membacakan ayat Quran. Surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Menikam Ali pakai ayat Quran. Ya. Maka ini semuanya tidak bermanfaat. Karena mengambilnya tidak dengan adab ilmu. Baru tahapan berikutnya. Mengakses, bisa mendengar, bisa memahami. Tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Maka ini pun belum diberkahi. Karena ada orang yang paham, oh maknanya ini bisa dijelaskan. Bahkan secara ilmiah sampai bisa menyebutkan makna ayat ini secara lugawi ini, maknanya ini, mujmalnya ini. Tapi dia tidak termasuk orang yang mengamalkan ayat itu. Berikutnya siapa? Orang yang mengakses, memahami, dan mengamalkan. Tapi tidak mampu menjelaskan kepada orang. Karena tidak diberikan kemampuan untuk menjelaskan. Nah, manusia pilihan Allah yang paling baik adalah orang yang mampu mengakses ilmu. Kemudian dia memahaminya dengan benar. Kemudian dia mengamalkannya. Plus kemampuan dia mengkomunikasikan ilmu kepada orang lain. Ya. Maka belajar mengkomunikasikan ilmu itu bagian dari akhlak. Membahasakan ilmu kepada orang lain. Makanya Allah mengkisahkan. Ketika dua nabi, kakak beradik, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah agar Nabi Harun menjadi temannya. Dan beliau mengatakan, afqahu minni lisanan. Bahwa Nabi Harun itu punya kemampuan lisan. Menyampaikan kepada orang lain. Ya. Jadi ini sangat mulia ilmu itu, tahapannya. Jadi ini dikemas dengan ilmu. Nah, penutupnya antum paham ya. Al ilmu wal hilmu. Al ilmu wal hikmah. Al ilmu waripi walin. Jadi dalam Al-Quran ada padanannya, ilmu dengan hikmah. Jadi itu dua perkara yang harus bergandengan. Kedua apa? Ilmu wal hilmu. Ilmu, hilmu. Hilmu itu orang yang bertindak tepat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Selalu berpikir matang ketika akan menyampaikan sebuah hujah, argumentasi, dan sebagainya. Ilmu disampaikan dengan apa? Dengan kelembutan. Ya, mohon maaf, satu lagi saya cerita ini ilmu dengan sisi lain adalah akhlak. Kita mengetahui cerita ketika Nabi SAW duduk seperti ini. Tiba-tiba muncul seorang pemuda mengatakan, Muhammad, aku ingin masuk Islam, tapi ingin enjoy berzina, kata dia. Boleh enggak katanya? Saya masuk Islam tapi tetap berzina. Maka para sahabat bermaksud mengusir orang itu dikeluarkan dari majelis. Ya, kata-katanya memang kurang ajar kalau menurut kita juga.
Tapi kata Nabi SAW, coba dia dekatkan kepadaku. Disuruh duduk. Seperti duduknya Jibril alaihissalam. Duduk. Kemudian di situ saya katakan, akhlaknya apa? Di situ dilakukan 3 hal. Ini budi pekerti ya, catat. Pertama, komunikasi non-verbal. Komunikasi tanpa kata-kata. Didekatkan dan dipegang oleh Nabi SAW. Kan seperti kita juga, aku menasihati anak, pegang kepalanya. Pegang pundaknya. Pegang dadanya. Yang kedua, logika. Pendekatan secara logika. Akal sehat. Kata Nabi SAW, kamu punya ibu? Punya. Kakak atau adik perempuan? Punya. Punya bibi? Punya. Lalu Nabi SAW berkata, bagaimana kalau ada orang menzinahi ibumu? Menzinahi saudaramu? Menzinahi bibimu? Kamu setuju? Kamu rela? Dia mengatakan, aku jaminannya. Seolah-olah dia mengatakan, kalau bisa ya aku membunuh orang itu. Karena telah merusak kehormatan keluarga. Maka kata Nabi SAW, demikian juga orang tidak menyenangi kamu, seperti kamu tidak menyenangi perbuatan mereka. Itu logika. Yang ketiga, sentuhan hati. Bagaimana sentuhan hati? Nabi SAW berdoa kepada itu. Beliau berkata, Allahumma gfir dhanbah wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, bersihkan hatinya. Jangan ada keinginan melakukan maksiat. Jauhkan hatinya dari perkara buruk. Dan yang ketiga apa? Ya Allah, jaga faradnya. Maka orang itu memproklamirkan Islam dan berkata, demi Allah dari mulai hari ini aku tidak akan melakukan semua perbuatan zina. Bahkan dikisahkan dalam suatu riwayat, pemuda itu saking menjaga pintu perzinahan, dia tidak pernah masuk ke pintu yang wanita suka masuk lewat pintu itu. Nah, ini apa artinya? Ilmu yang dikemas dengan akhlak. Pendekatannya dari berbagai sisi. Karena saya tadi katakan, ilmu itu seperti benda mati. Manfaatnya adalah bagaimana kita mampu mengkomunikasinya dengan akhlak yang mulia. Ya, barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam hari ini antara hubungan ilmu dengan akhlak. Kalau ada pertanyaan, dan saya nanti akan memberikan pertanyaan, ini ada 3 hadiahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada pian. Amin, amin. Amin ya Rabbal. Yang ingin ulun tanyakan Ustaz, bagaimana menyikapi terhadap teman-teman ataupun keluarga yang merasa aneh dengan kita yang telah berubah. Perubahannya semisal yang tadinya kita serba rame, kemudian gerasak-gerusuk dan sebagainya, tiba-tiba lebih cenderung santai, pendiam. Itu, dan terkadang ada beberapa teman-teman atau keluarga pun yang jengkel dengan sikap kita yang seperti itu dan akhirnya mengejek kita, Ustadz. Sehingga kita pun akhirnya jengkel. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustadz? Jazakallahu khair. Insyaallah. Iya. Ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Saya mempunyai 2 orang anak, Ustadz. Iya. Setelah saya amati, kedua anak saya ini salah satunya itu kecenderungannya tentang ilmu agama kuat, sedangkan yang satunya itu dia itu kecenderungannya tentang ilmu dunia. Bagaimana saya mengarahkan anak saya yang satunya ini agar sesuai dengan apa yang saya kehendaki, agar dia bisa lebih berminat dalam hal ilmu dunia, ilmu agama gitu maksud saya. Iya. Soal selanjutnya dari santri, apabila ada yang mau ditanyakan, dari kelas 11, 10, 9, 8, dan 7. Ya, kita jawab dulu ya, nggak apa-apa 2 dulu. Yang pertama, berkaitan dengan ketika kita berubah ya, kemudian timbul sikap orang kepada kita. Ya, tentunya yang pertama disikapi dengan akhlak mulia, yaitu as-sabru, memiliki kesabaran. Karena orang yang berilmu, orang yang beriman, bertauhid, ahli sunnah, itu harus memiliki nilai kesabaran atas semua mungkin sikap. Tapi yang kedua, saya ingin menasehati untuk banyak ikhwan. Jadi kita itu harus melaksanakan 2 hal. Yang 2 hal itu harus sejalan. Yang pertama, komitmennya antum kepada agama, sunnah, itu mesti sejalan juga dengan muamalah yang baik dengan orang lain atau lingkungan. Seperti umpamanya begini, Masya Allah antum udah ngaji, tapi jangan udah ngaji kok jadi jaim gitu umpamanya. Kok jadi kaku, ya natural aja gitu nanti. Karena akhlak yang mulia itu digambarkan dengan 3 kalimat kan ya. Bahasa satul wajhi indal liqa. Antum dengan celana cingkrang, dengan jenggot umpamanya. Itu tidak menafikan antum untuk memulai orang disalami, untuk menjawab salamnya semua orang yang sesama muslim. Berjalan biasa aja, natural. Dan komitmen kita kepada agama kita tidak menafikan kita untuk ziarah. Ziarah ke saudara, ziarah ke tetangga. Sehingga orang tetap aja menganggap biasa. Jadi ini hal yang memang harus dijaga seperti itu. Kemudian yang kedua, ada satu hal yang sangat penting juga. Sebagian kita itu bukan dimarginalkan orang, tapi antum yang memarginalkan diri dari orang. Karena dengan sikap-sikap mungkin yang seolah-olah kita itu terpisah dari orang, terpisah dari kaum muslimin. Tidak usah seperti itu.
Nabi SAW saja ketika bertetangga dengan non-muslim Yahudi di saat itu, ya biasa Nabi SAW memberikan hadiah, menerima hadiah, bahkan mengunjunginya gitu. Dan ini mungkin yang terkadang terlupakan oleh kita dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Jadi orang yang berilmu itu jangan sampai dia dikalahkan dengan orang jahil dalam sikap. Orang berilmu harus memiliki kematangan dalam sikap, memiliki kesabaran. Kan badlun nada, berarti kita sering mengasihi kepada orang kalau punya. Kapul ada, tidak boleh kita pernah menyakiti orang. Itu interaksi hidup. Nah, pertanyaan yang kedua. Jadi begini ya. Belajar agama itu wajib, Pak. Jadi kita mungkin harus menjelaskan tentang ilmu. Gini. Saya gambarkan dulu ilmu ya. Ilmu. Jadi dalam hidup ini ada standar untuk kita masuk surga. Ada standar untuk kita itu bisa cakap hidup di dunia. Setelah itu setiap orang akan punya kelebihan dari standar. Supaya paham Pak ya. Menyikapi anak dan dunia pendidikan termasuk ini juga intan ilmu harus seperti ini sebenarnya manhaj pendidikan itu. Semua orang harus diberikan kecakapan dasar untuk masuk surga. Paham makna la ilaha illallah, tahu halal haram, tahu apa yang mesti kita kerjakan, bisa berwudu, bisa sholat. Kalau orang udah bisa seperti ini berarti telah sampai kepada tujuan hidupnya. Mesti jadi ulama? Enggak mesti. Karena jadi ulamanya itu anugerah tambahan dari Allah. Makanya para sahabat pun bertingkat-tingkat semuanya. Enggak semua para sahabat meriwayatkan 5.000 hadis seperti Abu Hurairah. Untuk cakap di dunia bisa hidup apa? Ada diistilahkan oleh para ahli fundamental skill. Apa? Literasi, numerasi. Kalau sekarang itu hidup di abad 21 sains. Nggak perlu dia cakap nilai matematikanya, nggak perlu dia cakap apa. Nggak perlu. Untuk bisa hidup cukup dengan 3 hal. Literasi baca, bisa baca. Yang kedua bisa menghitung, plus kalau sekarang numerasi apa? Logika berpikir tentang huruf, angka-angka. Yang ketiga menggunakan IT untuk hidup. Perlu jadi dokter? Enggak perlu semuanya. Tapi orang yang bisa baca, orang yang bisa menghitung, orang yang bisa menggunakan semua bentuk teknologi, itu bisa maju kapan saja. Nah, lalu bagaimana Bapak menyikapi anak? Ya, menyikapi anak itu sesuai dengan bakatnya mestinya. Mestinya disikapi dengan bakatnya. Saya punya anak 9, Pak. Dan saya menyikapi dengan keunikan 9 anak itu. Jadi menyikapi dengan keunikan 9 anak itu. Saya ingin cerita sedikit ya. Ada anak saya nomor 2. Aneh bin ajaib. Saya nanyanya bukan nanya resmi. Ketika anak didoktrin, enggak.
Saya berdua ngajak anak itu beli makanan, duduk, santai. Saya tanya, anak saya nomor 2, namanya Rumaisa. Rumaisa, kamu pingin jadi apa? Perempuan. Tidak terpikir jawabannya pingin jadi pengacara gitu. Tapi saya tidak membantah dia. Mengatakan kamu kayak gini. Enggak seperti itu. Maksudnya, ini anak. Kemudian sepekan berikutnya, saya tanya alasannya gitu. Ketika itu saya tidak tanya alasannya. Sepekan kemudian tanya saya alasannya. Saya bilang, memang apa yang menjadi motivasi kamu sampai pingin jadi pengacara? Jawabannya apa? Kan boleh ya katanya, aku menjadi penolong orang yang terdolimi gitu. Oh, kata saya, logikanya tepat juga gitu ya. Nah, berikutnya saya ngomong lagi. Iya, kata saya itu Rumah, kamu mau jadi apapun, saya kasih dua nasihat ya. Ini maksud saya itu dialog aja Pak. Kalau mau mengarahkan nanti agar jadi ustadz, ulama ya arahkan. Saya setelah itu ngobrol lagi. Saya bilangnya begini, Rumah, cakap apapun kamu cita-citanya, kamu harus belajar agama. Iyalah katanya, aku juga tahu itu. Sekarang dia kuliahnya kuliah bahasa Arab gitu. Jadi setiap hari. Nah, kemudian saya bilang ke dia itu, Rumah, kamu mau jadi apapun, kamu punya 3 profesi nanti. Apa katanya 3 profesi itu? Jadi ibu, jadi istri, jadi guru. Karena semua wanita itu mesti 3 profesi. Para bapak juga punya 3 profesi. Jadi bapak, jadi suami, jadi guru. Ingat Pak, ucapan Ustaz Abu Qatadah nih. Jadi bapak, jadi suami, 2 profesi yang tidak pernah dipersiapkan. Kalau tidak suka ngaji, nggak bisa jadi bapak itu. Banyak orang bisa jadi presiden tapi tidak bisa jadi bapak. Banyak orang yang jadi gubernur tidak bisa jadi bapak. Banyak orang yang bisa jadi gubernur tidak bisa jadi suami. Maka jadi suami, jadi bapak itu berat Pak. Bapak pengen tahu, lihat nanti Al-Quran Pak, ada 17 kali dialog bapak dengan anak. Jadi dialog orang tua dengan anak. Yang uniknya adalah bapak dengan anak 14 kali, ibu dengan anak 2 kali, dan 1 kalinya tidak disebutkan tentang namanya siapa bapaknya. Nah, kita Pak di Indonesia mohon maaf ya, menurut data statistik para ahli, para mahasiswa-mahasiswi di Indonesia itu 87% sekolah tidak dalam performa. Kenapa? Sekolah karena paksaan bapaknya. Pokoknya kalau kamu tidak kedokteran, kamu tidak disekolahkan. Kalau tidak ke sini, kamu tidak mungkin disekolahkan, itu kan. Jadi bapak yang bijak ya nanti. Yang terakhir jawaban kedua gini Pak. Saya ini penting sampaikan ya, ini ada kesempatan. Kalau ada 3 anak di Indonesia ditanya, 3 anak ditanya. Maka 2 anak mengatakan, saya adalah korban kedua orang tua. Nah Pak, yang dimaksud korban kedua orang tua itu bukan berarti bapaknya nggak ngasih rumah, nggak ngasih baju, nggak ngasih uang. Tapi anak-anak kita itu dalam doktrin kita. Saya kasih contoh sederhana. Kalau guru ngajak sholat anak, bahasanya seperti apa? Anak SD nih, SMP. Anak-anak 5 menit lagi datang waktu sholat. Ayo kita sholat. Bahasanya enak gitu, ada pijakannya. Kalau bapak di rumah, ujung-ujung pulang dari kantor, sholat kamu? Udah sholat belum? Makanya anaknya bilang ke ibunya,
Mah, enak ya kalau nggak ada bapak. Karena bahasa komunikasinya itu gitu. Jadi kalau bapak ingin mengarahkan, oh ini anak kelebihannya ke sini. Itu apa? Ya diajak bicara, diajak diskusi, jangan didoktrin. Jadi jangan didoktrin. Karena bahasanya dalam Quran itu ya bunayya. Coba Pak ingat gak kisah Nabi Ibrahim ketika kepada anaknya? Itu wahyu, tapi Nabi Ibrahim masih mengatakan pandur madataro. Itu wahyu. Apalagi kita cuma pikiran kita ya ngajak ke anak. Nabi Ibrahim itu wahyu, tapi masih memberikan ruang. Pandur madataro, apa yang engkau lihat? Ya, itu dialognya. Bapak dengan anak. Masya Allah. Itu dapat hadiah yang bertanya. Ya silahkan yang bertanya dapat hadiah. Silakan untuk pertanyaan pertama tadi, agak segera maju. Untuk penanya pertama. Ya. Silahkan, boleh satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ahsanallahu ilaikum. Amin. Izinkan Ana bertanya, bagaimana cara menyikapi teman yang keras kepala atau egois saat dinasehati? Dan bagaimana cara menasehati yang baik? Tron. Insyaallah. Ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Agama itu nasihat. Ya. Jadi sebenarnya gini ya. Nasihat itu definisinya adalah iradatul khair anil mansuhi. Jadi kalau kita lihat definisi nasihat, nasihat itu apa sih? Nasihat itu karena kamu, kita, para bapak, para jamaah ingin baik orang yang dinasehati. Jadi ingin adanya kebaikan pada orang yang dinasehati. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, terkadang kita salah gitu ya. Ketika kita berbicara nasihat. Pertama, terkadang kita ingin mengungkap kejelekan orang dengan nasihat itu. Pasti tidak akan berharga nasihat itu. Karena nasihat itu sebenarnya ingin menjadikan orang lain itu baik. Maka apabila ada orang niat menasehati itu justru ingin mengungkap kejelekan orang di depan orang, maka itu tidak akan berguna nasihatnya. Yang kedua, terkadang orang memberi nasihat untuk menampakkan jati dirinya. Bahwa dia adalah bersih, lebih utama dari orang lain. Kan terkadang kita menampakkan nasihat itu karena kita ingin menampakkan diri kita di hadapan orang lain. Maka ini pun tidak berarti nasihatnya dan tidak akan berguna. Dan tidak berbekas dengan nasihatnya. Yang ketiga maaf. Hukum asal dalam nasihat itu dengan lemah lembut. Hukum asal. Jadi nasihat ini hukum asal dengan lemah lembut. Hukum asal ini dengan rahmat itu. Makanya ketika Nabi SAW melihat Arab Badui kencing di pinggir masjid, maka Nabi SAW itu menasihatinya dengan rahmat dan dengan logika. Beliau mengatakan sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Tapi masjid ini untuk tempat ta'lim, tempat sholat. Jadi itu kode etiknya.
Itu mungkin yang harus dicatat oleh kita. Yang keempatnya gitu kan. Kalau itu udah ditempuh oleh kita dan tidak ada dalam diri kita poin-poin tadi, maka orang yang menasehati kemudian orang yang dinasehatinya dikatakan tadi keras atau ngeyel atau apa, maka kita sebagai pemberi nasihat lakukan 3 hal. Yang pertama kata Allah, wa a'rid anil jahilin. Jangan dulu diteruskan nasihatnya, tangguhkan nasihatnya. Berpaling dulu. Dalam arti jangan hari itu gitu ya. Sebagai kita memberi nasihat maksain orang gitu. Bahkan mungkin ada orang memberi nasihat sampai setelahnya itu berantem gitu. Wa a'rid anil jahilin. Berpaling dulu. Sampai kita mencari lagi momen lain yang bisa kita nasihati. Kalau ada orang seperti tadi. Kedua, camkan oleh kita bahwa ketika orang lain itu berat menerima nasihat kita, maka kita tafakur. Seperti kita pernah dinasihati orang lain, kita juga punya jeda. Contohnya gini ya, kan kalau para bapak udah lebih dulu, contoh istilahnya sekarang hijrah gitu, istrinya belum. Maka ketika antum menasehati istri dan lama menerima antum, ya rasakan juga ketika antum juga punya proses. Ikut kajian ini lama, awalnya benci, awalnya gini gitu ya. Ya antum juga rasakan ketika menasihati orang lain, ya sabar seperti kita juga punya proses. Nah itu salah satunya, rasakan, oh saya juga punya proses nih. Ya saya juga sabarlah. Yang ketiga ini lebih agung kata para ulama. Terkadang Allah menangguhkan sesuatu karena ada hikmah. Contohnya kita datangi orang, ngasih nasihat, pertama kita ditolak. Kita katakan, berarti Allah ingin menambah pahala saya. Supaya kita datang yang kedua dapat 2 pahala, kan itu. Kalau antum datang kepada orang tiba-tiba menerima berarti 1 pahala. Tapi ketika 3 kali, Allah mencatat 3 kali pahalanya. Kita katakan alhamdulillah, Allah menguji saya untuk memiliki kesabaran dan untuk tidak berhenti sekali nasihatnya. Jadi Allah terkadang menangguhkan orang dapat hidayah, orang menerima. Ya kita katakan bahwa Allah akan mencatat. Kenapa Allah Ta'ala memberikan kemenangan dalam perang Badar dan kenapa Allah memberikan kekalahan dalam perang Uhud? Semuanya ada pelajarannya. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Jadi ketika santri umpamanya, ini umpamanya bagian apa? Mudabir menasihati teman-teman itu ya harus begitu, sabar gitu. Nah, dan seperti tadi ya, kaidah-kaidah itu udah dijelaskan dalam Quran, dalam sunnah, sikap-sikapnya. Nah, ini termasuk para bapak dengan istri gitu ya. Makanya dalam surah An-Nisa, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat, Pak, sebagai penutup di malam ini. Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takru syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini catat Pak ya. Pergaulilah istri dengan cara yang baik. Kalau kamu melihat sesuatu yang kamu tidak senang, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pada itu sesuatu yang baik. Kita beri contoh ya, Bapak melihat sesuatu pada istri sesuatu yang tidak baik. Ya, laki-laki yang cerdas, edukasinya bukan ancaman kamu cerai. Bahkan dalam bahasa kita itu mengatakan,
suami yang ketika istrinya salah ancamannya cerai, itu laki-laki yang paling rendah IQ-nya. Kenapa? Karena tidak punya bahasa kecuali bahasa ancaman. Gitu. Rendah, gitu. Rendah komunikasinya. Kalau kamu gini, udah saya cerai. Udah ngomong gitu teh menyesal gitu ya. Tapi kalau suami yang cerdas, ketika melihat kekurangan istri, dia berkata, Allah telah memberi karpet merah pahala bagi saya. Berarti dia mengatakan ada pahalanya buat saya mengedukasi kan itu. Bahkan ada sisi hikmah lain. Coba Pak, rasakan kenikmatan berumah tangga. Ya, ketika istri salah, dinasihati menerima, maka akan menambah rahmat mawaddah dalam pernikahan. Bahkan mohon maaf ini ada santri ya. Bapak akan merasakan nikmatnya jima setelah istri itu pernah melakukan kesalahan dan nasihat kemudian menerimanya. Jadi ayat ini ayat yang sangat agung. Dikatakan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Cuma model kita kan modelnya pemarah gitu. Modelnya hanya bertindak sekali gitu ya, semuanya begitu gitu. Tidak pernah merenungkan ayat-ayat itu secara dalam untuk menjadi orang yang faqih. Barangkali demikianlah di kesempatan malam ini. Insya Allah besok ada lagi. Nasihat yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas ilmu itu dan akhlak dua rukun untuk kemuliaan orang. Dengan ilmu orang akan mulia. Dan dengan akhlak ilmu akan menjadi lebih mulia. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.